Jadi kalau transkripsi ini adalah hasil dari template. Jadi ketika DNA terbelah menjadi dua, ini akan dia menjadi helaian template dan coding sense. Template sense dan coding sense. Nah, template sense dia itu adalah namanya template kan cetakan ya. Cetakan itu berarti kita akan mencetak sesuatu. Apa yang dicetak? Yang dicetak adalah bahasa nukleotida yang baru yang sama ya, yang apa namanya ya istilahnya itu ya. Jadi kalau T dia akan menjadi A menjadi U ya, C menjadi G ya, urut yang kemarin A, T, G, C. Cuman karena ini DNA menjadi RNA, kalau misal ya A ini kan menjadi T kan harusnya kalau DNA, tapi kalau RNA maka A-nya menjadi U gitu ya. Jadi nanti ya percetakannya, hasil fotokopiannya adalah karena DNA menjadi RNA ya. Ini harus kita nanti hasil cetakannya itu menjadi RNA. Nah, ini ya T menjadi A. Aduh. A menjadi U ya, karena kan dari DNA. Aduh, gimana sih DNA? Ini RNA ya. Nah, ini kalau RNA itu kan nggak ada T sama sekali, nggak ada timin tapi U ya. Kalau G tetap C menjadi G, ini tetap. Ya, rumusnya seperti ini pengkopiannya ya. Sebenarnya intinya dia harus mengcopy template ini, file yang ada di template menjadi suatu file yang baru, namun filenya itu versi RNA. Di mana versi RNA itu tidak ada timin, adanya urasil. Gitu ya. Jadi misal ya A menjadi T itu nggak ada, jadi A menjadi U. Kalau G menjadi C tetap. Nah, tanda mulainya dia itu memfotokopi itu dari sandi yang mana, dari basa nukleotida yang mana. Nah, itu makanya disebut ada namanya sandi inisiasi. Jadi dia akan memulai pada titik AUG. Nah, pada titik AUG atau GUG. Jadi kalau ada sandi AUG dan GUG, dia akan mulai mengcopy sampai panjang seterusnya. Dia akan berhenti ketika bertemu dengan sandi terminasi, yaitu UAA, UAG, UGA. Gitu ya. Baru berhenti. Kalau sudah berhenti, maka dia akan keluar hasil cetakan atau kopiannya. Ini hasil kopiannya. Hasil kopian dari transkripsi, pembuatan skripsi DNA ini namanya adalah mRNA atau messenger RNA. Nah, kemudian messenger RNA ini akan menjadi polipeptida. Ya, jadi misal ya AUG menjadi metionin. Terus UCG menjadi isoleusin. UA menjadi, nah, dan seterusnya. Asam amino kan ada 20. Alanin, arginin, sistin, glutamin, glisin, asparagin, asam aspartat, asam glutamat, histidin, leusin, isoleusin, lisin, metionin, treonin, fenilalanin, prolin, serin, triptofan. Nah, ini ser itu serin. Tirosin, valin, nah itu ada 20 asam amino. Nah, dibentuknya melalui triplet ya dari basa nukleotida. Nah, asam amino itu kalau lebih dari satu namanya polipeptida. Kalau cuma satu kan peptida. Kalau banyak itu polipeptida alias protein. Nah, ini polipeptida ini harus ditranslasikan. Ditranslasikan menjadi apa? Menjadi protein apa? Nah, ini akan ditranslatekan. Apakah dia jadi hormon, jadi enzim, jadi protein reseptor, dan seterusnya. Protein yang bikin kita, atau kok jadi kolagen, kayak gitu loh, Kak. Seperti itu, ya. Jadi, itu perlu ditranslatekan. Nah, kemudian DNA ini menjadi apa? DNA yang lama, yang menjadi mesin fotokopi, ya, dia adalah sebagai data master. Nah, tadi kayak mungkin bertanya-tanya, ini helaian di sini menjadi template, kalau yang ini jadi codingnya jadi apa? Jadi coding ini adalah suatu arsip genetik ya. Jadi coding ini adalah suatu arsipnya ya, karena ini arsipnya itu juga punya fungsi ya. Dia itu menjaga supaya proses apa itu namanya ini berjalan dengan struktur DNA yang stabil, DNA-nya itu bisa stabil ya. Jadi coding ini
coding ya. Satu, menstabilkan struktur DNA ya. Yang kedua, dia sebagai cadangan informasi, Kak. Supaya tidak misinformasi ya. Apabila ada yang rusak, template-nya rusak ya, misal template sini rusak, nah itu ada cadangannya. Dan juga sebagai referensi biologis. Nah, jadi dia itu tidak berperan langsung dalam proses pembuatan skripsi itu tadi, tapi dia punya cadangan data, menstabilkan struktur DNA, terus referensinya, kayak gitu loh ya. Nah, kemudian kalau sudah terbentuk RNA atau messenger RNA ini, DNA yang lama ngapain? Ya udah, dia sebagai arsip aja, dia sebagai master data aja. Jadi master data ini akan ada selalu gitu loh sebagai nanti mesin fotokopi gitu loh Kak ya, bisa dipahami ya dari sini ya. Kalau nggak paham bisa diulangi videonya. Selanjutnya tentang sex determination. Kalau misalnya kalian bertanya siapa sih yang menentukan kelamin kita, kenapa bisa jadi cewek, bisa jadi cowok gitu kan. Nah ini kita lihat dulu asalnya. Yang mana pertemuan antara sel ovum dan sel sperma itu dia membawa kromosom ya kan, membawa kromosom ya. Jadi ada seorang induk bertemu dengan induk yang lain ya, induk jantan ya, dan induk betina bertemu dengan membawa kromosom apa namanya tubuhnya ya, 22 AA. Kalau ini kan pasti tubuh ya, dan 22 AA dengan membawa ini gonosom dari kromosom tubuh. Nah mereka mengeluarkan, nah ini yang pria mengeluarkan sperma, yang wanita mengeluarkan sel ovum. Nah, sel sperma kan banyak ya, jutaan. Sekali keluar bisa 3 kali 70 juta. Karena 1 milinya itu 70 juta. Ya, 70 juta. Nah, ya kaya raya ya untuk DP rumah. 70 juta. Nah, dari 70 juta itu dia membawa autosomnya 22A dan gonosomnya X atau Y gitu loh. Kalau sel ovum itu pasti membawa X. Nah, kan dari sekian puluh juta sel sperma ini yang diambil kan cuma satu ya, oleh yang dipilih oleh sel ovum cuma satu, entah dia X atau Y, entah yang terpilih yang mana. Apabila yang diambil adalah X, maka penggabungannya adalah sel ovum dan sel spermanya adalah XX. Tapi kalau Y yang dipilih oleh sel ovum maka jadinya ini X dan Y. Nah kalau XX dia akan jadi cewek, maaf. Kalau XY akan menjadi cowok, kan gitu kan? Mudah sekali. Jadi yang menentukan siapa? Yang menentukan sel sperma. Jadi yang menentukan sel kelamin, jenis kelaminmu siapa? Ya bapakmu. Karena ayah membawa sperma-sperma yang membawa kromosom X atau Y, gitu loh ya. Hormati ayahmu. Gitu ya Kak ya. Karena beliau membawa ini ya, sumbangan kromosom itu tidak hanya sekedar menentukan kelamin loh Kak. Nanti kita belajar ya. Jadi satu kromosom itu membawa banyak-banyak sifat. Ada beberapa sifat yang dipercaya dibawa oleh ayah, contohnya adalah kepercayaan diri, selera humor. Nah itu tuh ada di mana? Ada di kromosom, gitu loh ya. Ini kurang lebihnya sama ya. Misal ayah dan ibu dia melahirkan 2 laki-laki dan 2 perempuan tergantung dari gennya yang bertemu, gennya apa namanya, kromosomnya ya. Terus kemudian beberapa sifat yang menurun pada manusia. Sifat-sifat seperti albino, jarinya lebih dari 5 ya, jadi ada ya kelebihan 1 gitu kan. Artis yang ganteng banget ya di zamannya itu Hendrik Rossan, mungkin sampai sekarang masih ganteng ya. Artis India itu loh Kak. Ganteng perfect ya, dari face-nya, badinya itu perfect, tapi ternyata dia punya kelebihan jari. Terus kemampuan merasakan pahit yang lebih tajam ya. Kemudian diabetes, talasemi, dan beberapa sifat yang lain itu dibawa oleh gen di kromosom ya. Nah, tapi ada yang ditulis dengan huruf kecil, ada yang huruf besar. Kalau huruf kecil itu dia kecil semua ya, dia itu resesif. Jadi bisa lemah gitu loh, resesif. Resesif. Kalau ada huruf besar atau kapital ya, berarti dia itu dominan. Jadi potensi untuk diekspresikan ke keturunan setelahnya itu lebih besar. Kalau resesif, potensi untuk diekspresikan ke gen seterusnya itu kecil, tapi tetap bisa gitu loh. Tadi loh ya kayak ayah ibunya hitam, kemudian anaknya itu
Salah-salah. Ayah ibunya itu kulitnya sawo matang, anaknya kok kuning gitu kan. Ternyata dari mana? Ibunya membawa gen resesif dari nenek kayak gitu loh. Nih ya, ini tadi kelanjutannya. Jadi ada beberapa gen yang dibawa oleh kromosom X, ada yang dibawa oleh kromosom Y. Kalau X berarti dibawa oleh ayah dan ibumu, kalau Y berarti cuma dibawa bapakmu, ya. Jadi misal ya, kalau gigi yang dominan warna coklat ya, karena kurangnya email gigi itu ya dominan ada di kromosom X. Buta warna dan seterusnya ya, hemofilia ya, karena darah yang sulit membeku, sukar, jadi kalau perdarahan itu dia lama sembuh. Dan ini ada ini Kak, katanya ya, infonya bisa dipastikan sendiri, gen hemofili itu dimiliki oleh orang-orang di kerajaan Inggris. Itu loh, yang raja-raja Inggris tuh dari Elizabeth dan seterusnya itu dari dulu punya gen yang darahnya itu sulit membeku atau hemofilia. Terus yang terangkai oleh kromosom Y. Nah, ini contohnya adalah hipertrikrosis, yaitu kelebihan jari. Terus hystric gravier, yaitu kulitnya menebal seperti landak. Itu ya. Kemudian kaki yang berselaput ya. Kalau ini adalah rambut yang tumbuh di area di luar. Ini kayaknya kalian sering lihat ya, tokoh ini orang India yang kayaknya di buku-buku biologi itu selalu ada ya. Tumbuh ya rambutnya itu di tempat yang di area yang tidak seharusnya tumbuh, contohnya di telinga. Ya, ini disebut dengan hipertrikosis. Kak, maaf ya, tadi kayaknya saya nyebutnya hipertrikosis itu adalah ini apa, jari ya. Jari itu polidaktil. Tadi kan di awal saya sebutkan ya, kalau kebanyakan jari itu polidaktil, kalau hipertrikosis itu adalah hipertrikosis itu adalah kebanyakan tumbuhnya rambut di area yang tidak seharusnya tumbuh ya. Selanjutnya ini mungkin kalian pernah tahu ya. Nanti kita belajar lebih dalam kok yang ini di genetik ya. Nah, ini potensi menularnya seorang ibu yang punya karier atau membawa gen hemofili ya. Ini H besar, itu berarti hemofili. Lalu ayahnya juga hemofili, maka potensinya gimana? Maka setelah dilakukan dengan rumus Mendel ya, itu maka 75% normal ya, dengan 25%-nya itu hemofili. Nah, 75% normal itu dengan satu karier ya, ada yang bawa karier ini. Jadi 50% itu normal bersih, kalau 25%-nya karier, 25%-nya lagi adalah hemofili. Nah, gitu ya, bisa. Nah, hitungannya ya kayak gini. Nanti kalau kita belajar lagi ya, nggak fokus ke sini. Jadi ini X dengan X bersih ya, tidak, kan ini menikah dengan pria, dengan wanita normal. Kalau ini tidak normal berarti ini ada hanya, karena di sisi yang lain kalau H kecil itu berarti karier ya. Nah, tapi di sini laki-lakinya hemofili, harusnya kan H besar ini tulisannya ya, karena hemofili tadi dia itu dominan, jadi hanya besar. Dan seterusnya. Nah, ini kalau ke sini berarti X dan XH, X dengan XH, kalau ke sini X dengan Y, X dengan Y. Kayak gitu loh, kayak gitu Kak ya. Nanti kita bahas lagi lah di pertemuan khusus tentang genetik. Habis lebaran insya Allah. Nah, ini tentang kromosom lagi. Jadi ini kita bicara tentang kromosom X ya. Kromosom X di sini dari lokus-lokusnya kamu lihat, lokus-lokus dia membawa beberapa sifat. Nah, misal ya beberapa penyakit ini, kalau ini beberapa penyakit, kekurangan enzim gliserol kinase, atau bisa kalian baca-baca sendiri ya, adrenal hipoplasia. Jadi ada gangguan regenerasi sel ya dari sel-sel adrenal gitu ya. Kalau adrenal berarti di ginjal. Terus ada gen hemofili, ada kekurangan enzim G6PD. Dulu kalau saya kuliah isengnya bacanya sama teman-teman Gangnam PD, karena waktu itu lagi ngetren Oppa Gangnam Style. Jadi kan ada pemeriksaannya khusus Kak, kalau di TLM itu pemeriksaan G6PD ya, yang di darah, untuk melihat beberapa sindrom-sindrom. Dan seterusnya ya, bisa dibaca sendiri. Nah, ini kalau saya untuk ya Kak ya, just nice to know saja. Jadi ini di kromosom Y ya, ini di kromosom Y.
Di kromosom Y berarti dari kromosom ayah ya, dari kromosom ayah, literally ayah, apa sih yang dibawa di lokus-lokusnya gen apa? Misal catching and throwing, jadi kayak menangkap dan melempar tuh ayah. Self confidence ya, ability to remember and tell a joke, jadi kayak humoris kayak gitu tuh dari ayah. Apalagi ya, kemungkinan untuk kehilangan pendengaran kayak gitu-gitu. Jadi ayah itu punya sumbangan gen yang besar ya. Jadi kalian kalau sekarang tercipta cantik, ganteng, itu kan dari ayah dan ibu ya. Dan tidak terlepas dari gen ayah juga. Jadi jangan hanya menghormati ibu, jadi menghormati ayah. Dan untuk kalian ketahui, seorang ayah atau laki-laki deh itu tuh paling sulit mengungkapkan perasaan. Ya, terutama ayah ya. Kalau kakak sih saya belum punya kesadaran ya untuk baik sama kakak. Karena menurut saya kakak adalah tempat pelampiasan adik perempuan, ya nggak sih, yang punya saudara laki-laki ya, adik atau kakak. Jadi memang kalau punya adik ya disuruh-suruh, kalau kakak ya harus tempat untuk muring-muring, gitu nggak sih kan? Yang setuju ikut dosa saya berarti ya, jangan jangan ikut-ikut. Brahma gak jahat sama kakak ya, soalnya dulu kakaknya jahat sama Brahma waktu kecil, suka nyuruh-nyuruh ngelok nih, Rahma elek, terus nangis saya kak. Terus kalau apalagi ya main PS itu bercandaannya itu PS-nya itu punya saya nggak dicolokin, punya dia dicolokin, jadi seakan kadung saya kayak main gitu kan, ternyata punya aku nggak dicolokin. Itu kejahatannya ya. Ya tapi ya itu ya tetap ya, kita tuh perempuan itu pasti bersandarnya sama laki-laki, laki-laki pun juga sebaliknya, jadi ya saling membutuhkan. Allah menciptakan keseimbangan dari wujud laki-laki dan perempuan dengan keunikannya, dari sifatnya, dari hormonalnya, keunikan dan kekuatannya masing-masing. Perempuan bisa kuat melahirkan, menyusui, bahkan menangani semua, masak, kerja, cari uang bisa cewek ya. Cowok nggak bisa kan, untuk multitasking nggak bisa, stres dia fokusnya kerja, tapi sekalinya kerja dia kuat banget, nggak kayak perempuan kayak gitu ya. Itu ya keistimewaannya luar biasa. Allah menciptakan, Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa gitu kan, dari keunikan Adam yang sampai membuat cemburu iblis dan malaikat. Ya malaikat itu juga cemburu kak, kenapa sih Tuhan nyiptain manusia, nggak cukup nyiptain iblis yang bikin kerusakan, tumpah darah kayak gitu, sombong kayak gitu. Nah, ternyata malaikat sampai baru paham, oh manusia itu punya keunikan ya, keunikan yang mana Allah alirkan kemampuan-kemampuan asal manusia itu tuh bersih dan bersandar pada Tuhan. Manusia bisa setaat atau tidak sampai selevel ya, pasti beda, karena kita dikaruniai oleh ego dan nafsu. Kalau kita bisa seperti malaikat, ibadahnya pun kita juga bisa lebih jahat seperti naudzubillah ya, setan gitu ya. Jadi intinya tetap dihormati ayah dengan segala kekurangannya. Ayah yang mungkin punya masa lalu atau sekarang yang punya ayah tapi tidak ada perannya, wah itu tolong dimaafkan dan dimaklumi, serta tetap didoakan supaya kembali ke jalan yang benar. Karena kemampuanmu, kecerdasanmu, kecantikanmu, nasib-nasibmu ke depan itu berhubungan dengan data-data yang tersimpan dalam kromosommu yang dibawa dari bapakmu. Iya, kamu harus menciptakan rekaman-rekaman yang baik untuk keturunan selanjutnya yang baik, atau nasib yang baik insya Allah ya kak ya. Saya pun juga belajar menjadi manusia yang lebih baik dengan rekaman-rekaman hidup saya yang dulu gitu tuh. Ya, saling belajar, saling mengingatkan gitu ya kak ya. Itu saja sebenarnya sudah selesai deh. Alhamdulillah, terima kasih untuk sel, DNA, kromosom, genetik, everything ini masih sekilas. Nanti yang lebih dalam lagi kita habis lebaran. Sekian, terima kasih. Selamat lebaran ya nggak sih? Kalau nggak salah ya, kalau sesuai target ini rilis mau detik-detik mau lebaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.